Halo semua, selamat datang. Pada kali ini gue mau memaparkan, jadi gue di sini untuk sharing tentang bagaimana cara menjadi freediver dari nol berdasarkan pengalaman gue. Halo, salam kenal. Gue Eka dari Jakarta. Nah, karena ini di dalam slide-nya ada teks, kamu bisa pause dulu langsung baca atau mau dengerin versi aku yang sembari baca di slide juga gak apa-apa. Oke, kita mulai aja. Jadi gue tuh suka banget pergi ke pantai sejak gue masih kecil. Nah, sejak gue menikah di tahun 2022, gue jalan pasti gak jauh-jauh, pasti ke pantai kalau gak ke mall. Tapi setiap gue ke pantai, gue tuh selalu berpikir, gimana ya rasanya naik perahu, snorkeling enak kali ya. Nah, mulai tuh di 2023, gue nyari tentang trip yang bisa snorkeling. Pada akhirnya sosmed gue itu berubah, FYP-nya semua tentang scuba. Gue nyari tahu tuh tentang scuba. Ternyata scuba itu menyelam dengan tabung. Gue mikir lama banget sampai keburu FYP lagi, kontennya freedive. Nah, gue cari tahu nih tentang freedive ini apa. Ternyata freedive ini adalah menahan nafas tanpa tabung. Oke nih, berarti bisa kesana kesini. Maksudnya nggak ribet-ribet sama tabung, gitu kan? Gue mikirnya. Abis itu sampai akhirnya gue kontak kolam terdalam di Tribuana Dive Center. Gue cari nomor kontaknya di Gmaps, Google Maps. Karena gue takut banget ketipu, jadi gue kontak dari Gmaps. Abis itu gue cari sosmednya sama, nomornya sama, gue kontak lah WA tersebut. Dan balasannya adalah, "Kak, udah janji sama sekolah mana? Kakak dari sekolah mana?" Atau, "Kak, udah janji sama instruktur siapa?" gitu. Gue bingung dong dibalas kayak gitu. Tapi di sisi lain gue mikir lagi, berarti ada sekolah dong, ada klub dong di kolam tersebut, gitu kan gue mikirnya. Ya udah deh, gue coba cari sekolah itu melalui Gmaps lagi karena gue nggak percaya lewat sosmed. Jadi gue cari dulu di Gmaps, baru gue cari lagi di sosmed. Oke, lanjut. Alih-alih gue belajar menyelam, jelas otak gue mikir, belajar dulu lah kita di kolam. Gue join beberapa komunitas untuk latihan di kolam, belajar berenang selama 4 bulan. Karena gue mikirnya renang itu juga olahraga air, ya kurang lebih mirip lah ya sama freedive. Itulah otak gue dulu berpikir. Nah, abis itu gue selama 4 bulan itu gue juga nyari sekolah yang tadi, yang di Gmaps sosmed tadi gue cari. Nah, gue carinya itu ketemulah di sosmed, banyak kan kata kunci course freedive. Itu dari sekian kontak yang gue chat, yang paling cepet balesnya itu adalah coach gue ini, si Mas Aditya Pratama ini. Nah, gue mulai kepo lah, gue profiling beliau untuk soal freedive. Itu adalah national record, dimana dia atlet sekaligus instruktur, keren. Yang bikin gue join di Koa Freediving adalah yang join di sekolahnya beliau karena perempuannya banyak, jadi gue merasa aman. Dan yang kedua adalah karena lokasinya di Jakarta Pusat, dekat dengan kantor gue yang dulu di Salemba. Akhirnya gue join tuh di Koa Freedive di April 2024, tepatnya habis lebaran. Selama bulan puasa tuh gue bacain 100 halaman modul AIDA 2 yang gue gak ngerti sebenarnya, tapi gue tetap maksa baca. Bahkan gue maksa baca berulang kali karena buat gue dunia freedive ini ternyata dunia yang baru banget, bener-bener sangat berbeda dengan renang. Dan sesi kelas pertama itu dimulai setelah lebaran. Mantap. Oke, next, sebagai anak baru yang join course di bulan April 2024, buddy pertama gue itu namanya Mas Sutrisno. Dia bilang, "Udah santai aja, jangan tegang. Yang penting tuh
kita relax, ingat-ingat aja, kita harus bisa duck dive, finning, equalisasi. Nah, dia bilang gitu tuh setelah nemenin kita di sesi pertama bersama coach aku yang namanya Aditya Pratama itu. Nah, namanya juga anak baru belajar jadi freediver dari nol. Dia bisa bilang begitu mungkin karena muka gue yang shock kali ya. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyain, yang gue juga temui di beberapa kolom komentar sosmed lainnya. Buat gue, renang adalah basic survival. Minimal bisa tenang dengan gaya punggung dan water treatment. Itu minimal banget dengan santai relax. Karena gue udah bisa renang itu sejak gue SMP. Gue ngerasain banget dengan gaya punggung, statik, atau rebahan aja di ombak, itu sangat membantu gue ketika badan gue ini udah capek banget diving di laut. Jadi gue bisa ambil nafas panjang dan lega. Gitu. Dan bisa water treatment itu juga sangat membantu gue ketika gue pengen naik ke kapal, yang dimana jarak kapalnya tinggi gitu. Itu sangat membantu gue. Karena kan kita harus lepas fins ya, long fins kita lepas, terus ngasih ke abangnya buat ngambilin long fins kita. Terus di laut gimana? Kita kan harus nganti sama yang lain, jadi mau nggak mau kita harus bisa water treatment dong. Ya masa kita nggak bisa water treatment gimana? Panik sendiri. No. Jadi penting apa enggak renang, balikin ke diri sendiri ya. Tapi jangan sampai pas kamu main ke laut karena nggak bisa renang dan jadi blank, itu bisa ngebahayain diri kamu sendiri. Jadi aku tetap saranin untuk kamu bisa berenang tanpa fins dengan tenang sebelum main ke laut gitu. Oke, jadi yang namanya free dive, scuba, swimming, ini adalah olahraga air yang jelas berbeda tekniknya dan ilmunya beda banget. Meski sama-sama olahraga air ya. Maka kalau kamu mau ambil kursus, pilih sama coach yang beneran lisensi freediving. Nah, lisensi freediving yang ada di Indonesia ini yang aku tahu itu ada PADI, ada AIDA, ada Pure Apnea, ada Molchanov. Kalau aku AIDA. Nah, intinya adalah coach renang tidak boleh mengajar freediver pemula jika tidak punya sertifikasi resmi pengajar, instruktur atau coach freedive. Dan instruktur scuba pun tidak boleh mengajar freedive pemula jika tidak punya sertifikasi resmi pengajar freedive. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus instruktur resmi? Oke, logika sederhananya gini deh. Ilmu disiplin renang, scuba, freedive itu udah jelas ya, jelas berbeda. Meski pernah ambil lisensi freedive, entah itu dia level 1, level 2, level 3, level 4, selama belum sampai kepada level instruktur atau coach, ilmunya tuh belum sampai untuk mengajar. Yang dibutuhkan protokol keamanan yang sangat tinggi di freediving ini. Coba kamu bayangin jika kamu freedive sendirian dan sekeliling kamu nggak ada orang, lalu kamu memaksakan diri di kolam tersebut atau di laut, dan ternyata kamu tidak sadar kalau kamu mengalami yang namanya blackout. Beda cerita jika kamu menyelam bersama instruktur kamu. Beliau yang sudah terlatih dan mengetahui tanda-tanda kamu sebelum blackout, mungkin kamu tidak akan mengalami yang namanya blackout. Maka sepenting itu nyawa kita jika kita belajar bersama instruktur resmi. Coba kebayang nggak kalau kamu belajar sama yang bukan instruktur resminya freedive? Bayangin aja dulu, apakah dia bisa merescue dengan baik dan benar sesuai protokol keamanan keselamatan yang berlaku dalam freedive. Yang keempat, karena resiko kematian freediving itu hitungan detik. Baik, video ini kita akhiri karena sudah masuk ke 9 menit. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat dan kamu tidak ingin ketinggalan informasi tentang freediving lainnya, kamu jangan lupa subscribe channel aku dan komen juga kalau kamu mau butuh informasi apa. Kita akan sharing-sharing bareng. See you!